metrik. Gitu ya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu. Siapa sih turunan itu? Oke, ini Ibu ngambil dari sumbernya ada di YouTube. Nah, kalau kalian suka YouTube, nonton video, kalian bisa tonton nanti videonya nanti bisa Ibu share ke kalian. Nah, di sini contoh, ada suatu grafik. Grafik Y sama dengan Fx. Grafiknya yang warna hijau, ya. Ada suatu grafik Y sama dengan Fx. Nah, kita ambil sembarang titik, dua titik warna biru yang pertama dengan titik biru yang kedua. Perhatikan. Ini konsep pertama turunan ya, Nak. Nah, sekarang titik yang biru ini, dia punya koordinat dong. Pasti punya sumbu X, punya koordinat di sumbu X, dan punya koordinat di sumbu Y. Anggaplah di sumbu X-nya ini adalah titiknya kita namakan X. Gitu ya. Nah, terus di sumbu Y, berarti kan karena ini Y sama dengan Fx, berarti di sumbu Y-nya kita namakan Fx. Sampai sini paham? Nah, berarti koordinat si titik biru yang pertama ini adalah X, Fx. Gitu. Oke? Nah, ada titik yang kedua nih, Nak. Sembarang titik lainnya. Nah, kita namakan dia titik biru kedua, misal. Nah, dia juga pasti punya koordinat di sumbu X dan punya koordinat di sumbu Y. Di sumbu X kita lihat. Kenapa X plus H? Ada yang bisa jawab? Karena jaraknya dari X itu ditambah sejauh H. Nah, betul. Ada pergeseran di sumbu X-nya, gitu kan? Berarti dia sudah tidak murni X lagi, yaitu udah berubah jadi X plus H. Nah, sekarang di sumbu Y-nya, perhatikan. Begitupun ada pergeseran di sumbu Y-nya. Makanya dia berubah jadi Fx plus H. Gitu. Sampai sini paham? Koordinatnya berarti X plus H, Fx plus H. Gitu. Ya, sampai sini dulu. Terus dua titik ini, Nak, kita tarik garis warna merah ini. Boleh nggak sih dua titik kita tarik garis? Boleh. Nah, kita tarik garis. Garisnya ini warna merah. Ibu tanya, setiap garis itu punya gradien nggak ya? Punya, Bu. Punya. Setiap garis itu pasti memiliki kemiringan. Gitu, atau memiliki gradien. Nah, berarti kalau ada yang masih ingat nggak nyari gradien gimana? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Betul, delta X per delta Y, ya kan? Pergeseran di sumbu Y dibagi dengan pergeseran di sumbu X. Maka kita lihat di sini, Nak. Kita punya dua titik tadi kan? Berarti M itu adalah gradien delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya kita substitusikan. Delta Y-nya berarti, lihat, Y itu Fx plus H dikurang dengan titik awalnya yaitu Fx. Sampai sini paham? Bisa diterima? Nah, terus yang bawah delta Y, delta X-nya, pergeseran delta X berarti X plus H dikurang dengan X, berarti sisa H. Betul? Betul. Nah, berarti ini adalah hasil rumus gradien untuk garis dari suatu kurva tadi. Gitu ya. Nah, terus apa hubungannya deh, Bu, sama limit? Nah, sama limit, maaf. Apa hubungannya sama turunan? Sekarang kita next ke bawah. Nah, di sini lihat, Nak. Misal titik tadi kita geser. Tadi kan di sini ada titik nih. Di sini juga ada titik kan? Nah, titiknya kita geser ke satu titik. Mendekati 0. Pergeserannya H-nya, tadi ada jarak, jaraknya kita deketin. Jadi mendekati 0. Gitu. Ketika hanya mendekati 0, dia hampir ketemu di satu titik, tapi hampir menyinggung. Gitu ya, hampir menyinggung si kurva. Pertanyaan Ibu, garis merah yang pertama dengan garis merah yang kedua, gradiennya berubah apa masih sama? Sama ya, Bu? Kenapa sama? Sejajar, Bu. Iya, betul, sejajar. Tidak ada perubahan gradien di sini antara garis pertama dengan garis kedua. Gitu. Nah, sekarang berarti kalau seperti itu, Nak, gradiennya ini kan berarti kita pakai konsep limit dong. Kenapa jadi limit H mendekati 0? Karena dua titik tadi kita temuin ke satu titik. Di mana jaraknya itu hampir mendekati 0. Dia tidak punya jarak lagi antara dua titik itu. Gitu. Nah, berarti
limit H mendekati 0 delta Y per delta X. Kita substitusikan delta Y per delta X ini. Dapatlah seperti ini. Nah, inilah konsep turunan. Gitu. Sampai sini paham? Ya. Nah, di sini turunan itu dinotasikan dengan F aksen X, ada aksen. Kalau aksennya 1 berarti dia turunan pertama. Kalau aksennya 2 berarti dia minta turunan kedua dari suatu fungsinya. Gitu. Nah, inilah konsep turunannya. Jadi turunan itu hasil dari limit. Gitu ya, Nak? Sampai sini bisa diterima? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau F-nya nggak ada aksen, Bu? Kenapa, Nak? Kalau F-nya nggak ada aksennya, itu apa? Berarti bukan turunan. Ya udah berarti fungsi biasanya. Ya, kalau misalkan kayak tadi nih, fx, ya udah berarti fungsi awalnya. Gitu. Kalau ada aksennya, berarti dia sudah minta turunan pertama. Kalau ada aksennya 1. Gitu. Oke, sampai sini bisa diterima? Nggak ada pertanyaan ya? Kita next dulu, lanjut. Nah, apakah kalau ngerjain soal limit harus begini mulu, Bu? Maksudnya apakah harus pakai konsep yang seperti ini? Enggak, Nak. Ibu tadi ngomongnya limit apa turunan? Iya, Bu. Oh ya. Tadi Bu ngomongnya limit kayaknya ya. Nah, apakah kalau mengerjakan soal turunan harus selalu pakai ini? Enggak, ternyata ada cara cepatnya. Ya, ada cara simpelnya untuk mengerjakan soal turunan. Perhatikan konsep turunan yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal. Nah, ini yang dikotakin adalah konsepnya, di mana ketika turunan pertama berarti misal suatu fungsi ada pangkatnya nih, Nak. AX pangkat N, gitu ya. Kita nanya turunan pertamanya, berarti N-nya pindah ke depan, ya, berarti jadi AN. Ini masih variabel X, nah N-nya itu dikurang dengan 1. Ini konsepnya turunan. Sebelum kalian kurangin, turunin dulu pangkatnya ke depan dikalikan dengan koefisien. Baru pangkatnya dikurang 1. Gitu. Sampai sini bisa diterima? Contoh ya, kita ke contoh yang gampang dulu. Misal, 3X pangkat 5. Ibu nanya F aksen X-nya berapa? Ada yang tahu jawabannya? 15 X pangkat 4. Sebentar, Nak. Ah? Oh, beras. Untuk siapa tuh, Pak? Oh, iya. Bapak udah ambil? Oh, iya. Oke. Iya, Pak. Ya, berarti 5-nya turun dulu ke bawah, dikalikan dengan koefisien, berarti jadi 15. X, 5-nya dikurangin 1, berarti jadi 4. Inilah turunan pertamanya. Gitu ya. Ini simpelnya. Lalu kalau seandainya suatu konstanta gimana, Bu? Misal kalau seandainya 2X kuadrat ditambah dengan 2. Diminta turunkan. Berarti ini kan jadi 4X plus 2-nya jadi berapa? Punya variabel X nggak? Enggak, Bu. Nggak ada. Berarti 0. Gitu ya. Kalau suatu konstanta diturunkan, dia menjadi 0. Maka turunannya adalah 4X. Gitu. Sampai sini paham? Ya, ada pertanyaan dulu, Nak? Iya, semua koefisien, iya benar. Semua koefisien itu, kok koefisien? Konstanta. Semua konstanta itu jadi 0 turunannya. Gitu ya. Nah, berarti nomor 1, kita jawab bareng-bareng. Turunannya berapa? Nah, ini dia nanya turunan pertama ya, Nak. Nanti bisa jadi ibu nanya sampai turunan keberapanya. Misal F triple aksen. Nah, berarti udah diturunin pertama, turunin lagi. Gitu sampai 3 kali. Gitu ya. Oke, sekarang berarti nomor A, berapa jawabannya? 18X pangkat 2 min 6X 18X pangkat 2. min 6X 6X
plus 4. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Udah, Bu. Oke, selesai. Oke, sampai sini paham berarti ya? Recording Yang lain in ada pertanyaan progress. Yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang nggak paham, tanyain nak. Karena ini nanti dari turunan nyambung lagi ke integral. Jadi kalian hati-hati, jangan sampai konsep turunan kalian kelewatan. Gitu. Ya, sekarang kita ke nomor yang B. Gimana kalau suatu apa sih ini? Koefisiennya pecahan. Biasanya kalian udah males tuh kalau ketemu pecahan-pecahan kan. Tetap konsepnya turunin, pangkatnya berarti 4 dikali setengah, gitu kan. X pangkat berapa jadinya? X pangkat 3, Bu. X pangkat 3, betul. Dikurang 2/3 dikali dengan 3, X pangkat 2. Gitu kan. Ditambah 5X turunannya jadi? Jadi 5, Bu. Recording 5. stopped. Oke, ini coret. Jadi 2. Berarti turunannya adalah 2X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 5. Selesai. Gitu. Oke? Gampang lah, Nak. Gampang. Oh iya, tadi Ibu belum infoin sama kalian ya, Nak. Jadi gini, mudah-mudahan kalian siap-siap ya. Nah, ini Ibu udah keluar jadwalnya. Kemarin pas Ibu buka pakai akun Ibu di BPSDM itu ternyata Ibu latsarnya dari 14 Maret, nggak jadi 31 Januari. 14 Maret sampai 22 Juni. Ini sekitaran 3 bulanan. Nah, kemarin Ibu sudah bukan udah janji sih, Ibu udah koordinasi dengan guru-guru matematika yang lain. Ibu minta tolong untuk nanti gantiin Ibu. Mereka bersedia, tapi mereka tidak mau memberikan materi. Jadi maunya hanya jagain aja. Kalau nanti kita PTM kan kelas nggak boleh kosong, Nak. Kelas harus tetap ada guru. Jadi guru-guru tersebut hanya bersedia nungguin kalian aja ketika kalian Ibu kasih latihan soal. Nah, makanya sebelum 14 Maret berarti Ibu harus menyelesaikan materi kita. Gitu ya. Nanti Ibu akan kejar, tapi insya Allah Ibu akan gimana caranya pelan-pelan, jadi nggak terlalu terburu-buru kayak sekarang nih, turunan, pelan-pelan. Nanti karena kan kalian kita akan kepotong PTS juga gitu kan. Nanti ketika PTS Ibu waktunya kepotong lagi tuh. Jadinya makanya sebelum 14 Maret Ibu akan selesaikan sampai integral gitu. Apa udah? Udah? Di Pak Rahmadi tadi. Nanti karyawan sama Caraka ke TU aja ya, tanda tangannya di TU aja. Ya udah, makasih Bu Ken. Iya. Iya. Makasih banyak Pak Misun. Ngomong-ngomong itu yang merah kok tinggal segitu ya Pak? Emang udah tinggal segitu ya? Hilang lagi berarti. Ya udahlah. Bentar Anggi cari. Ya udah. Anggi ngajar dulu Pak. Bentar. Anggi lagi ngajar. Oke. Nah lanjut ya. Jadi nanti sampai tanggal 22 Juni. Sampai tanggal 14 Maret itu Ibu akan kejar materi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah nanti kayaknya di MIPA 7, ini MIPA 7 ya, kayaknya yang jagain nanti Bu Liha, gitu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Karena kemarin Ibu udah diskusi sama guru-guru semuanya, dan di MIPA 7 yang kosong itu Bu Liha, gitu. Terus Bu Liha bilang, Bu Anggi saya ambil Bu Liha, ambil Bu Liha. Bu Anggi saya ambil MIPA 7, karena saya di MIPA 7 saya kosong jadwalnya, gitu. Terus Ibu bilang, oh iya Bu, oke siap. Ya udah. Jadi masing-masing kelas itu diambil satu guru, nak. MIPA 8 tuh Bu Eka, MIPA 7 tuh Bu Liha. IPS 1 tuh Pak Habibi kalau nggak salah. IPS 2 nanti Ibu lagi minta tolong Pak Andi kayaknya. Gitu ya. Jadi makanya Ibu kasih tahu kalian duluan, biar kalian nanti nggak kaget. Yang masuk ke kelas ternyata, kok Bu Liha gitu. Gitu ya. Tapi insya Allah, nak, cuma jagain aja. Boleh cuma jagain kalian ngerjain tugas aja gitu. Jadi nanti setelah ini selama 3 bulan kalian free gitu. Free-nya dalam arti maksudnya Ibu cuma kasih tugas, nanti kemungkinan ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Kalian nanti bisa diskusi bareng-bareng sama temennya gitu. Jadi nanti Ibu rangkai gimana caranya 3 bulan tuh kalian nggak ngebosenin cuma
cuma ngerjain tugas aja gitu ya. Ya Bu, lama banget 3 bulan. Ini gimana, emang jadwalnya begitu nak, bukan ibu yang ngada-ngada, malah teman ibu nih ada sampai 6 bulan malah, dari Januari sampai Juni, tuh lebih gila lagi makanya. Jadi Ya, ini nanti masih, saya kangen Bu. ini siapa sih, Fikri ya? Iya Ibu. Fikri nyasar Bu, Iya. Fikri. Ikut belajar Bu saya. Ya udah bagus, alhamdulillah Fikri udah mulai tobat nih ya. Kelasnya lagi Iya, free class Bu. Lagi Emang nggak ada habis pelajaran siapa MIPA 8? pelajaran Ya. Bu Nisa. Nggak ada Zoom Bu. Emang apa? Dikasih tugas gitu? Iya, Mandiri. dikasih tugas doang. Oke, ya kita lanjut ya nak. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kita PTM. Tapi kalau seandainya nggak PTM, misal kita tetap BDR, ya udah kalian kerjain mandiri, nggak ada yang jagain di kelas gitu. Maksudnya nggak akan ada yang masuk ke Zoom kalian juga gitu. Jadi kalian pribadi atau diskusi dengan kelompok kalian aja gitu. Mudah-mudahan. Tapi ibu lebih suka PTM sih. Kalian lebih suka PTM atau BDR? PTM Bu, Ibu- PTM. PTM Bu. Iya, kalau PTM tuh setidaknya kalian ada gini-gininya lah. Ibu ngeliat tuh kalian ngangguk-ngangguk, kalian geleng-geleng gitu. Ini kadang-kadang ibu tanya diem aja semua. Iya, Bu. Soalnya kan kalau PTM kan bisa ketemu sama Ibu juga. Ya, iya oke Fikri. Oke, kita lanjut ya nak. Dua contoh ini berarti udah bisa diterima ya. Kalau misal suatu koefisiennya itu adalah pecahan. Berarti tinggal kalian ingat konsep turunan, jangan ketuker ya nak. Pangkatnya jangan dikurangin dulu baru diturunin. Turunin dulu baru dikurangin. Gitu ya. Turunin dulu baru dikurangin. Nanti pas integral balik lagi tuh. Kebalikannya ketika integral. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau turunan, turunin dulu baru dikurangin pangkatnya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, misal kalau ada akar, gimana? Dia nanya tentukan nilai F aksen 1. Berarti satunya diturunkan dulu, baru nanti hasil turunannya diganti X-nya jadi 1. Gitu kan? Sekarang kita turunkan. 3X kuadrat jadi apa? 6X. Berapa? 6X. Oke, ditambah 3 dikali, oke. Bentuk akar seperti ini. Kita rubah bentuk aljabarnya jadi bilangan berpangkat, jadi X pangkat 2/3, pintar, masih ingat. Dikurang, ini jadi bentuk berapa? 2x pangkat min 3. Betul, 2X pangkat min 3. Ingat ya nak, kalau dia di bawah, kita mau naikkan ke atas, berarti pangkatnya jadi negatif. Gitu ya. Nah, kita turunkan. Ini depan udah turunan 6X. Nah, ditambah 3 dikali 2/3. X pangkat berapa? 2/3 dikurang 1. Min 1/3. Min 1/3. Setuju nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kalau ya, dikurang 2 dikali min 3 gitu kan. X pangkat Min 2. Min 4. min 4 ya. Karena dikurang 1 ya. Ingat. Oke, berarti di sini 6X ini coret, berarti jadi ditambah 2X pangkat min 1/3 dikurang jadi plus ya. Plus 6 ya. Iya Bu. Betul? X min 4. Oke. Berarti kita rubah bentuknya ke dalam akar. Tambah. Jadi gimana nak? 2/X akar. Gini. Bukan? Betul? Ditambah 6/X pangkat 4. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diterima? Ya. Sekarang dia minta F aksen 1. Berarti F aksen 1 tinggal substitusikan.
6 dikali 1 ditambah 2 per akar 1. Akar 3 dari 1 ditambah 6 per 1 pangkat 4. Berarti hasilnya adalah 6 ditambah 2 ditambah 6. Berarti 4. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa semua? Ada yang bingung nggak? Ibu lebih suka kalian kalau nggak paham di satu titik, tanyain, nak. Itu kenapa begitu, Bu? Itu kenapa begini, Bu? Gitu ya. Oke. Dustin, oke? Halo, Dustin. Oke. Oh, Dustin speakernya ya? Ininya mic-nya ya? Oke, iya. Guntur, oke? Oke, Bu. Iya, oke. Nanti di akhir akan Ibu kasih latihan ke kalian. Jadi ini kita perkenalan limit dulu. Limit lagi. Kenapa Ibu nggak mau move on dari limit ya? Nah, kita ini masih perkenalan turunan dulu, nak. Nanti turunan itu akan ada macam-macamnya. Jadi kalian pahami dulu bahwa turunan itu nanti kira-kira ngerjainnya kayak gini loh. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep selanjutnya. Nah, gimana misal kalau seandainya suatu turunan, dia bentuknya kayak gini, nak? Bisa aja sih sebenarnya, kalau aljabar itu kan caranya banyak ya. Maksudnya kalian bisa gimana-gimana pun terserah, asal tidak menyalahi aturan itu nggak apa-apa. Misal, Bu, saya nggak mau pakai kayak ginian, nggak mau pakai konsep ini yang ada di kotak Ibu. Saya maunya kaliin satu-satu, kaliin pelangi, boleh. Misal, kaliin Bu, 3x kuadrat kali 4x, terus ini kali ini, terus ini kali ini. Nah, itu kaliin pelangi baru saya turunin, boleh. Ya, nanti hasilnya akan sama dengan cara cepat seperti ini. Ini Ibu kasih konsepnya kalau ada suatu, bentar. Oke, kalau Y sama dengan U dikali V, maksudnya apa? Ada suatu fungsi dikali dengan fungsi lainnya, nak. Ini karena masih cuma 2 suku. Kalau seandainya sampai 3 suku atau 5 suku gitu, kalian kan nggak mungkin ngaliin satu-satu. Ngabisin waktu, gitu kan? Nah, di sini ada cara cepatnya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah UV aksen. Maksudnya apa, Bu? Contoh, kita namain U-nya adalah 3x kuadrat min 2. Ya, ini kita namain U. Lalu 4x plus 2 kita namain V. Gitu ya. Boleh nggak, Bu, ketuker? Boleh. Boleh nggak, Bu, depannya saya namain V, belakangnya U? Boleh. Karena ini perkalian, dia komutatif. Gitu ya. Terus kita cari sekarang F aksen X-nya. Nah, sekarang perhatikan. Kita perlu di sini ada aspek apa aja, nak? Di sini ada U aksen. Ya kan? Di sini ada juga V aksen. Berarti kita perlu menurunkan masing-masing dari mereka. U aksennya jadi berapa? 6x. 6x. Betul. V aksennya jadi berapa? 4. 4. Betul. Kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti U aksennya adalah 6x dikali dengan V. Ingat, mereka di switch gitu, nak. U aksen temenannya sama V, lalu U-nya temenan sama V aksen. Ingatnya kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu terlalu kaku. Turunan yang lain temenannya sama si V, lalu turunannya si V temenannya sama si U. Gitu ya, ditukar pasangannya. Nah, mereka itu ditambahkan. Berarti 6x dikali temenannya sama si V, gitu kan ya? Berarti 6x dikali 4x plus 2. Ditambah dengan turunannya V berapa? 4 dikali dengan 3x kuadrat dikurang 2. Oke, baru dari sini kita kalikan. Berarti jadi berapa? 24x kuadrat ditambah 12x ditambah 12x kuadrat terus berapa tuh?
min 8 ya? Ya, Bu. Iya, oke. Berarti X kuadratnya jadi berapa? 36X kuadrat 36X kuadrat ditambah 12. 8 plus min 8. min Hmm. 8. Selesai. Gitu. Ini kalau misal kalian pakai cara U aksen V plus UV aksen. Kalau seandainya kalian mau cari kayak tadi Ibu bilang kalian kalikan pelangi dulu, coba cek sama nggak jawabannya. Itu. Misal kalian mau iseng, coba gua kalian satu-satu gitu. Terus kalian turunin, sama nggak kira-kira? Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Turunan dari U, nak. Ini kan kita namain ini U. 3X kuadrat min 2, kita namakan U. Lalu U aksen, ingat ya, kalau aksen itu berarti turunan. Berarti U aksen turunan dari si U. Berarti kan 2-nya turun, jadi 6X gitu ya. Nah, ini V aksen juga sama. Turunan dari si V. V-nya adalah 4X plus 2. Gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Oke, berarti ini berlaku untuk dua fungsi yang dikalikan. Ya, tadi Ibu bilang Y sama dengan U dikali dengan V. Gitu. Oke, kita ke latihan soal berarti kalau kayak gitu. Nah, ini Ibu foto dari buku Ibu. Jadi kelihatan nggak, nak? Jelas nggak? Jelas ya, masih kebaca ya. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Ibu lempar dulu ke kalian. Nomor 1. Berapa turunannya? Turunan pertamanya. Di fisika udah diajarin turunan belum? Belum ya, Bu. Oh, oke. Biasanya ntar untuk nyari percepatan atau kecepatan gitu, ada pakai turunan integralnya. Baru gelombang, Bu, gelombang. Oh, belum bang. Ya. Kita coba dulu dari 1 sampai 5 ya. Ada yang bersedia untuk nyoba apa enggak? Terus, oh ya, ini Ibu lupa kasih tahu, nak. Ini DY per DX ini juga lambang dari turunan, ya. D-nya itu diferensial, gitu. Kalau kalian ketemu lambang seperti ini dia nanyain turunan, gitu, ya.
Ibu. Ibu saya pamit ya Bu. Udah Iya, ada Kak oke. Valen. Iya, Dadah Ibu. iya, Makasih. selamat belajar. Sama-sama. Apa Pak Misun? Hah? Pisang? Oh iya, makasih ya Pak. Oke. Udah sampai nomor berapa? Nomor 1? Udah nyoba semua belum? Dapat jawabannya? Saya sudah Bu. Oke, Ganesha simpen. Yang lain nomor 1? Sudah. Oke. Sip, kita simpan dulu ya. Jangan-jangan Ganesha langsung sampai nomor 7 nih. Enggak Bu, belum Bu. Oke. Oke, kita coba. Ini sejujurnya Ibu belum tahu juga jawabannya yang benar, jadi kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, mungkin ada yang mau coba annotate dan jelasin ke teman-temannya yang lain? Saya mau coba Bu. Oke, Fadil, silakan. Bisa annotate, Nak?
Bisa, Bu. Oke. Nanti sambil setelah ditulis, dijelaskan ke teman-temannya ya. Silakan. Sebentar, Ibu dokumentasi sesuatu ya. Sebentar ya, Nak. Oke, silakan jelaskan Fadil. Gimana jawabannya? Yang lain perhatikan. Iya, Bu. Ya, Jadi silakan. pertama kita bikin eksplorer kan akar X. Habis itu yang akar X ini kan itu jadi X pangkat setengah. Jadi sama dengan X-nya 2 ditambah pangkat 1/2 jadinya X pangkat 5/2. Terus jadinya f absen X itu 5/2 X, 5/2-nya diturunin, jadinya 5/2 X pangkat 5/2 dikurang 1. Jadinya 5/2 X pangkat 3/2. Jadinya hasilnya 2,5 X akar X. Oh, jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, E? Yang C, Bu. Yang C. Oke, yang lain. Benar nggak jawaban Fadil? Ada yang kurang tepat? Betul? Nih kalau diem gini gimana nih? Setuju? Iya. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak yang lain, Nak?
Bisa diterima penjelasan Fadil? Oke, berarti lanjut. Nomor 2, ada yang bisa ngerjain? Ini 2 kayaknya gampang ya, langsung tebak aja. Berapa nak nomor 2? Makasih Fadil. Lupa ibu bilang makasih. Oke, nomor 2, jawabannya berapa? 8x pangkat min 8x 3. min D. 3. Iya, langsung turunkan. Min 2 dikali min 4 berarti jadi 8x pangkat min 3. Depok ya. Oke, terus nomor 3. Ada yang mau coba? Saya Bu, boleh Siapa nih saya? Jelita. Oh, Jelita. Oke, silakan nak. Anotet, lalu jelaskan. Susah ya nak nganotetnya ya? Ya nggak apa-apa Bu. Boro-boro satu bangun berapa kemarin 7-0 yang tes itu sekitar 126. Saya akan bikin. Jadi kan itu tadi yang mau dia banyak apa sih? Kayak kita heran sih ya kan? Yang dengerin ada juga yang ada itu cuma apa kalau nggak mau saya nggak mau mau terima aja itu. Udah Bu. Oke, berarti jawabannya min 4x pangkat min 3. 7? Semua? Ya. Ya, betul. Sip. Kita lanjut. Boleh di-clear, Kak? Ini di soal kelihatan nggak? Akar 3 dari X. Ya, yang belakangnya. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Iya. Berarti di sini, ini kita Ibu sampai jam berapa ya nak ngomong-ngomong ya? 11.25 ya? Betul nggak? 25 Bu. Oh ya, oke. Kita bahas bareng-bareng. Untuk yang nomor 4, berarti fx-nya sama dengan x dikali dengan x pangkat 1/3. Nah, berarti jadi x pangkat berapa tuh? 4/3. 4/3. Oke, x pangkat 4/3. Berarti kita turunkan. Berarti jadi 4/3 x pangkat 4/3 dikurang 1. Ya, berarti 4/3 x pangkat
1/3. 1/3, betul. Bentuknya gimana nih dia mintanya? Oke, dipecah pecahannya ya. Berarti di sini 3, 1, 1. Terus berarti di sini akar X, akar 3 dari X. Betul apa enggak? Ibu. Iya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Nomor 5, langsung jawabannya berapa tuh, Nak? 5 gampang. Berarti kan X-nya naik ya, berarti jadi 3X pangkat min 1. Ya, berarti diturunkan, berarti dikali dengan 3, jadi min 3X pangkat min 2. Ya enggak? Berarti X-nya kita pindahkan ke habitatnya dia. Kita kembalikan dia ke asalnya. Berarti jadi min 3X pangkat 2. Ya, jawabannya adalah Depok. Kok Depok sih? Apa enggak? Salah ya? Yang E ya? E ya? Iya, gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sih sebelum kita lanjut, Nak? Paham semua nggak? Ada yang masih bingung nggak? Jadi min 3X pangkat min 2 gimana, Bu? Gimana, Nak? Ini, Itu jadi min 3X pangkat min 2. ini. Kan min 1-nya turun ke bawah. Dikalikan dengan 3, berarti jadi min 3. Betul? Terus min 1-nya kita kurang dengan 1. Berarti jadi min 2. Gitu. Oke, Fadil? Kan yang kan Masih- dia bilang kan maka di sama Y per dx itu maksudnya Oh, tadi ini Ibu bilang. Jadi dy per dx itu maksudnya adalah turunan Y terhadap X gitu ya, Nak. Dibacanya dy, D itu adalah diferensial. Karena turunan itu kan diferensial. Turunan Y terhadap X. Turunan Y terhadap X. Gitu. Jadi ini adalah sama aja lambang turunan. Biasanya kadang dinotasikan dengan aksen kayak gini atau dinotasikan dengan dy per dx. Gitu. Ya. oke, Bu, makasih. Iya. Oke. Sampai sini paham? Sampai nomor 5. Dan ini Ibu rasa nomor 6, nomor 7 insya Allah hampir sama-sama ya, Nak. Karena ini modelnya sama, tipenya sama, tinggal kalian hati-hati. Karena kalau aljabar itu kekurangannya adalah dia gampang tapi suka bikin bikin kalian kepleset. Kayak tadi nih, pangkat-pangkatnya, min-minnya, itu hati-hati sama tanda, hati-hati sama pindah ruas dan seterusnya itu. Oke, nomor 6, 7 ini kita lanjut nanti. Sekarang Ibu kasih tugas kalian secara mandiri. Ibu kasih spare waktu due date-nya sampai kapan? Enaknya mau sampai kapan, Nak? Ini Ibu ini. Oh iya. Kalau 1 sekarang berarti bisa langsung kumpulin ya. Oke, Ibu clear dulu deh. Nah, nih, 5. Mau sampai kapan due date-nya? Minggu depan, Bu. Siapa tuh yang ngomong? Farhan, apa siapa tadi? Oke, ya udah. Sekarang hari apa sih? Kita Senin ya. Berarti Ibu minta sampai hari Ahad pekan depan. Iya benar. Kita ketemu lagi Senin depan kan? Berarti sampai Ahad ini. Ya. Oke, 5 nomor. Nanti Ibu sediakan tempat di Google Classroom seperti biasa. Kalian nanti upload di situ, ya. Boleh di screenshot dulu mungkin. Kalian kalau mau screenshot untuk tugasnya. Halal. Ya. Sama seperti kemarin ya, Nak. Kalau seandainya kalian ada temannya yang nggak paham atau kalian merasa nih kemampuan kalian nggak bisa
oh gue nomor 5 nggak ngerti ini apaan sih, jelimet banget misal kayak gitu. Tanya ke temennya, jangan sungkan-sungkan ya, minta jelasin sama temennya. Dan temennya yang bisa juga jangan pelit-pelit. Seperti yang Ibu sampaikan, semakin kalian banyak ngajarin teman, itu kalian semakin pintar, akan semakin nempel di otak kalian. Cari temennya yang nggak bisa siapa. Lu nomor 1 nggak bisa siapa? Sini gue ajarin, misal gitu. Ya, kalau udah buntu banget nih dari 5-5-nya nggak ada yang bisa, telepon Ibu. Nanti minta tolong sama Ibu, chat di grup, Bu, nomor 5 misal, kita nggak ada yang ngerti. Boleh tolong jelasin nggak? Gitu. Ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya, kalau ya kita masih tetap turunan selanjutnya, ada beberapa konsep turunan lainnya, jadi dipahami dulu, kita review ulang tadi, turunan itu ada 2, bukan ada 2, maksudnya caranya ada 2 ya nak. Yang pertama, kalau bentuknya simple seperti ini, langsung turunkan, ya. Pangkat ditaruh dulu ke depan, diturunin dulu, baru pangkatnya dikurang, gitu. Ini ingat konsepnya, karena nanti ketika kalian ketemu sama integral, nanti suka ketuker tuh. Gitu. Karena integral kebalikannya dari si turunan. Jadi nanti ketika kalian udah ketemu konsep integral, suka ketuker antara turunan sama integral. Ingat turunan, turunin, karena turunin, baru dikurang. Gitu. Nah sekarang yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, boleh kalau kalian lebih ngerasa gampangnya dijabarin, silahkan. Kalikan masing-masing seperti kali pelangi boleh. Atau yang kedua dengan cara U aksen V ditambah U V aksen. Gitu. Ya, silakan Bu. Ya, ada yang bisa dibantu Bu? Bu Isti? Bu Lis? Mau ini Bu. Bisa. Mau ya, sebentar ya, Nak. Bentar, Ibu ada tamu. Sebentar. Ibu mute. Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya, Nak. Ibu banyak kepotong-potongnya nih. Nah, misal kalau seandainya seperti ini, ingat, Ibu itu nggak suka hafalan dari dulu, tapi kenapa Ibu suka matematika? Karena Ibu ngafalinnya pakai konsep. Nah, contoh kayak gini, turunannya adalah, tadi Ibu bilang, turunannya U, temenannya sama V, terus ditambah dengan U-nya sendiri, temenannya sama turunannya V. Gitu, jadi disilang. Ingatnya gitu. Ya, oke, nah ini ada 2 cara, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan, Ibu akan ngajarin lagi cara lainnya, gitu. Iya Bu? Dari? Iya? Oh Bu Purwani, oh iya silakan Bu. Iya, maaf ya Bu, saya sambil ngajar soalnya. Ibu boleh tanda tangan atas nama buku ya di sini. Nama buku, nah nomor 10 ya Bu. Oke. Ya, sebagai tanda terima. Ya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Maaf jadi. Iya, gak apa-apa. Hati-hati ya Bu. Iya.
Ya, itu aja. Mungkin 2 konsep. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan konsep untuk turunan lainnya. Nah, ini tugasnya tadi sudah di-screenshot, Nak? Sudah, Bu. Oke, siap. Jadi nanti Ibu akan sediakan tempat di Google Classroom. Habis ini langsung Ibu buatkan. Kalau udah selesai langsung kumpulin, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Ibu ini untuk filenya dikasih nggak, Bu? Iya, Materi. makasih. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya juga ya, Nak. Tadi coret-coretannya, Ibu coret-coretin gitu, nggak ada jawabannya juga di sini ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu, Ibu stop share.